Shalom, selamat pagi anak-anak ibu kelas 1 sampai kelas 3. Halo, apa kabar semua? Lili, pastikan anak-anak sehat ya. Sehat, semangat belajar di rumah dan juga beribadah. Ini ibadah pertama kali di semester yang baru ini. Kita ibadahnya masih melalui video. Nanti ketika sudah di sekolah, kita ibadah di kelas masing-masing. Anak-anak, kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan cerita. Untuk itu kita mau berdoa dulu di dalam hati. Anak-anak lipat tangan, tutup mata sungguh-sungguh. Berdoa minta kepada Tuhan. Sekalipun beribadah di rumah, anak-anak mau sungguh-sungguh beribadah. Percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus melihat anak-anak, melihat kesungguhan anak-anak yang beribadah. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 yang mau beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus melihat hati kami. Kami mau bersuka cita memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau melakukan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Anak-anak, kita mau bernyanyi lagunya Joy. Ada sukacita di hati. Nah, sebelum itu, Ibu Lili mau kasih yel-yel dulu ya. Kalau Ibu bilang anak Tuhan, anak-anak sukacita. Kasih senyum yang terbaik. Sukacita, sukacita, sukacita. 3 kali ya. Hu, hu, joy. Oke, sudah bisa ya. Kelas 2, kelas 3 harusnya sudah bisa. Anak Tuhan, sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Lebih cepat lagi. Anak Tuhan, sukacita, sukacita, sukacita. Joy. Kita bersukacita sebagai anak-anak Tuhan. Ayo kita nyanyikan pujian ini ya. Anak-anak bisa ikuti di rumah sambil bertepuk tangan. Boleh sambil gerakan ya. Joy, 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 down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got joy, 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 down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
Ya, anak-anak bersukacita, kasih Tuhan Yesus ada di hati anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ayo coba anak-anak sebut, Tuhan Yesus mengasihiku. Ya, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ayo anak-anak, kita mau berdoa ya mendengar cerita. Ikuti Ibu Lili berdoa. Tuhan Yesus, kami bersemangat untuk mendengarkan cerita. Tolong kami supaya kami memahami apa yang diceritakan oleh Ibu Lili. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hari ini Ibu Lili mau cerita Yesus pokok anggur. Yang punya Alkitab di rumah bisa buka kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Ada yang berpikir, Ibu Lili, Tuhan Yesus pokok anggur. Maksudnya apa ya? Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Kok disebut pokok anggur? Ayo. Ada yang masih bingung? Oke, kalau masih bingung, yuk ikuti. Ya, dengarkan cerita dari Ibu Lili. Ayo anak-anak kita baca dulu sama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sekali lagi ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi Tuhan Yesus pokok anggur, anak-anak, Ibu Lili, manusia adalah ranting-rantingnya. Tambah bingung lagi. Tuhan Yesus pokok anggur, kami ranting. Kalau ada pohon, pohon itu dia punya akar ya. Terus dia ada batang yang tinggi, ada ranting-rantingnya ke kiri, ke kanan ya. Kemudian nanti ada daun, baru ada buah. Kalau Tuhan Yesus pokoknya, berarti kami ini ranting-ranting. Biasa orang siram ya, siram pohon pakai air, siram. Nanti dari air diambil ya, supaya pohonnya bisa tetap hidup. Airnya itu diserap, naik ke batang, diteruskan ke ranting-ranting. Nanti supaya pohonnya tetap tumbuh subur, kelihatannya dari daunnya warnanya hijau, lebat, kemudian menghasilkan buah yang banyak. Nah, cerita pohon anggur ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena waktu Tuhan Yesus jalan-jalan, Tuhan Yesus itu suka masuk ke desa, suka masuk ke kota-kota. Banyak orang yang ikut-ikut Tuhan Yesus. Kalau dengar, oh ada Tuhan Yesus, mereka semua datang. Ada yang mau dengar cerita, ada yang mau disembuhkan. Yang sakit, mereka mau minta Tuhan Yesus sembuhkan kami. Ada yang ingin sekali dengar cerita dari Tuhan Yesus. Nah, hari itu Tuhan Yesus cerita tentang seorang bapak yang punya kebun anggur. Kenapa harus kebun anggur ya? Karena di zaman Tuhan Yesus banyak itu anggur, Nak. Kalau sekarang paling banyak buah apa ya? Oh, sekarang musimnya buah durian. Nah, kalau tempat di mana Tuhan Yesus tinggal dulu, di Israel, daerah Palestina sana, banyaknya dulu anggur, pohon anggur. Jadi Tuhan Yesus cerita pohon anggur supaya dekat dengan orang-orang yang ada di situ, supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Jadi ceritanya ada seorang bapak, dia punya kebun anggur banyak sekali. Nah, supaya kebun anggurnya ini subur, nanti kalau panen buahnya banyak, jadi suka dipotong. Ya, dipotong, nanti dibersihkan ranting-rantingnya itu, dipangkas-pangkas, supaya pohonnya bisa tumbuh-tumbuh terus, tambah besar. Nah, nanti kalau ada yang kering-kering daunnya dikumpulkan, Nak. Dikumpulkan nanti untuk dibuang di
bakar. Nah, kemudian disiram terus setiap hari. Bapak ini datang, dia siram, dia perhatikan. Kebun anggurnya diberi pupuk. Ada nggak ranting yang sudah kering? Pokoknya dipotong-potong. Tetapi kalau Bapak ini rajin menyiram, rajin merawat, maka ranting-ranting itu tetap akan subur. Nanti ranting-ranting itu kan dia melekat dengan pohon. Nanti ini pohon, ranting-ranting itu melengket dengan pohon. Jadi kalau pohonnya kuat, pohonnya subur, ranting-rantingnya juga akan subur. Jadi Bapak ini senang sekali, aduh senang. Karena pohon anggurnya ini subur. Subur, senang sekali dia lihat setiap hari. Nah, anak-anak sudah waktunya untuk panen. Dipetik, wow, banyak sekali anggurnya. Nah, anak-anak tahu ya, kalau anggur ada warna hijau, warna merah, warna hitam. Kalau ini mirip-mirip warna ungu ya, Nak ya. Di gambarnya warnanya ungu. Jadi Bapak ini senang sekali dia panen buah anggurnya besar-besar. Dia kumpulkan semua untuk dijual. Nanti bisa dimakan, bisa juga dibuat apa lagi, Nak? Oh, buat minuman. Apalagi? Oh, buat selai. Apalagi, Nak? Bisa dibuat macam-macam ya. Jadi Bapak ini senang karena kebun anggurnya ini menghasilkan buah yang berlimpah. Sekarang orang-orang yang dengar cerita Tuhan Yesus bingung. Terus Tuhan Yesus ada yang bertanya, artinya apa? Nah, bukan hanya orang-orang di situ ya, anak-anak ibu juga bingung. Artinya apa, Ibu Lili? Bapak yang memelihara, yang menanam kebun anggur itu adalah Bapa di surga. Jadi Tuhan Yesus mau memberi contoh. Jadi Bapak yang merawat kebun anggur itu Bapa di surga. Maksudnya Bapa di surga. Yang jadi pohon anggur itu siapa? Itu Tuhan Yesus. Ranting-rantingnya, carang-carangnya siapa? Itu manusia, itu ibu, itu anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak boleh terpisah, tidak boleh lepas, tidak boleh sendiri. Saya mau hidup sendiri, nggak mau dekat dengan Tuhan Yesus, tidak bisa. Karena kalau ranting itu dia terpisah dari pohon, dia sendiri dia akan mati. Lama-lama layu, kering, mati. Tidak bisa menghasilkan buah. Jadi dia harus lengket, harus menempel dengan pohon anggur itu. Anak-anak juga begitu. Anak-anak harus menempel dengan Tuhan Yesus. Anak-anak harus dekat dengan Tuhan Yesus. Harus ada Tuhan Yesus di hati anak-anak supaya anak-anak menghasilkan buah. Ibu Lili, buahnya apa ya, Ibu Lili? Buahnya ada di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ada anak-anak ibu yang tahu? Ayo, yang punya Alkitab bisa buka ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Yang kelas 2, Ibu Lili sudah pernah ajar di kelas ya. Buah roh, ada 9 rasa. Pasti sudah tahu. Ini rasanya. Ada rasa kasih, rasa sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudah Ibu ajarkan juga lagunya. Jadi, kalau anak-anak dekat dengan Tuhan Yesus, terus ada Tuhan Yesus di hati, ya, maka nanti anak-anak akan menghasilkan buah yang keluar, yang terlihat dari anak-anak itu sukacita. Jadi anak-anak penuh dengan sukacita, selalu bersyukur. Mengalami kesulitan, anak-anak bersyukur. Kasih, anak-anak memiliki belas kasihan kepada orang lain, kepada Tuhan Yesus. Utama ya, yang pertama kita mengasihi Tuhan, yang kedua kita mengasihi sesama. Ada damai sejahtera di dalam hati anak-anak. Anak-anak sabar, anak-anak murah hati ya untuk menolong orang lain.
anak-anak memiliki kebaikan hati, setia, anak-anak mau ditegur lemah lembut. Kalau salah mau ditegur, mau berubah. Penguasaan diri, lagi kesal, anak-anak bisa mengontrol diri. Nah, anak-anak, sembilan-sembilannya belum saya punya, Ibu. Ya, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak melekat dengan Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus. Nanti 1, 2, 3, lama-lama anak-anak akan punya buah roh itu. Mungkin sekarang baru punya 1. Saya punya 1, Ibu Lili, saya murah hati. Saya suka menolong teman. Saya suka menolong papa dan mama di rumah. Oh, Ibu Lili, saya punya kelemah lembutan. Saya kalau dinasehati sama papa mama, saya mau mendengarkan, saya mau mengakui kesalahan dan berubah. Oh, Ibu Lili, saya sabar. Kalau di rumah, saya mau sabar, mau berbagi dengan adik, mau berbagi dengan kakak, mau menunggu. Kalau mama bilang tunggu ya satu-satu. Sekarang gilirannya adik, saya mau menunggu. Nah, anak-anak terus berdoa meminta kepada Tuhan Yesus supaya buah roh itu anak-anak miliki. Syaratnya harus tetap melekat dengan Tuhan Yesus, harus tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang paling penting untuk itu, cara melekat dengan Tuhan Yesus mana, Ibu Lili? Tuhan Yesus tidak terlihat. Kami tidak bisa lihat Tuhan Yesus, tapi kami bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Nah, untuk itu, ini Bu Lili kasih 3 kunci. Yang pertama, anak-anak baca kitab suci. Kan ada lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau apa, Nak? Mau tumbuh. Katanya kalau mau tumbuh, baca kitab suci dan berdoa setiap hari. Ayo baca kitab suci, kalau yang punya Alkitab di rumah, bisa juga minta papa dan mama menceritakan cerita-cerita di dalam Alkitab tentang Tuhan Yesus. Anak-anak rajin berdoa. Ibu Lili, saya sebelum makan berdoa. Saya mau tidur, saya berdoa. Mau belajar, saya berdoa. Kalau sakit, saya berdoa. Itu bagus, Nakku, dipertahankan ya. Berdoa. Berdoa itulah anak berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya, anak-anak bisa cerita apa saja kepada Tuhan Yesus dan memuji Tuhan selalu. Kalau ke sekolah minggu memuji Tuhan, apalagi? Oh, saat kebaktian anak-anak memuji Tuhan, di rumah anak-anak bisa memuji Tuhan. Lakukan ini, Nak. Ini contoh anak-anak bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Contoh anak-anak bisa nempel terus dengan Tuhan Yesus ya. Pokok anggur itu supaya anak-anak menghasilkan buah. 9 buah roh tadi ya. Buah roh ada 9 rasa tadi. Nah, anak-anak ayo. Kita mau menyanyikan lagu Yesus pokok dan kita caranya. Anak-anak bisa ikuti gerakannya ya. Ayo semua bisa berdiri anak ya. Ikuti gerakan dari kakak yang ada di video ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Oke, Nana. Tadi kalau Yesus pokok, kita jadi carang, katanya pasti berbuah. Kalau kita tetap jadi carang melekat, pasti berbuah. Pasti anak-anak akan memiliki buah Roh Kudus tadi. Anak-anak ibu akan berdoa untuk anak-anak. Ayo semua lipat tangan. Sungguh-sungguh minta kepada Tuhan Yesus supaya kita menjadi carang yang baik, yang mau melekat kepada Tuhan Yesus. Ayo lipat tangan, Ibu Lili berdoa ya untuk anak-anak. Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus melihat kami satu persatu. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus ingin anak-anak datang kepadamu. Inilah Tuhan, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 3 yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus akan menyambut mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus pokok anggur dan mau menjadi ranting yang terus melekat kepada Tuhan Yesus. Tolong anak-anakku Tuhan supaya terus melekat kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan membaca kitab suci, dengan berdoa. Biar mereka melekat dari kecil ini Tuhan terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menghasilkan buah Roh Kudus terlihat dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak yang tumbuh, mengasihi Tuhan, dan juga dikasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami. Jadilah Tuhan, jadilah juru selamat kami. Terus sertai kami. Berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anakku yang saat ini sakit. Di dalam namamu, mereka akan disembuhkan. Berkati obat, berkati mereka yang saat ini sedang istirahat untuk mendapatkan kesembuhan. Berdoa untuk Papa Mama Tuhan kalau ada yang sakit. Berkati juga pekerjaan di situasi pandemi ini Tuhan. Limpahkanlah berkat Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Rindu kami untuk bisa belajar di sekolah. Tuhan Yesus yang menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang akan terus menolong anak-anakku Tuhan untuk memahami bahwa Engkaulah pokok anggur dan biarlah kami akan menjadi ranting-ranting-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak Ibu untuk kebaktian hari ini. Nah, anak-anak yang sudah ikut kebaktian, boleh ya anak-anak Ibu kirim videonya atau kirim foto. Ya, minta tolong Papa dan Mama fotokan saat anak-anak ikut kebaktian atau videokan singkat saja kasih kepada Ibu Lili supaya Ibu Lili tahu bahwa anak-anak Ibu ini benar-benar mengikuti kebaktian. Oke. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Sehat-sehat selalu ya anakku dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom.